Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas dua emiten, yaitu ATAP dan BABP ya. Pada tanggal 20 bulan September 2024. Pembahasan kita ini berfokus kepada value investing dan dividend investing ya. Analisa kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena tiap investor itu punya pemikiran dan cara masing-masing. Hasil analisa kita ini bukanlah bertujuan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data yang tersedia ya. Yang pertama ini ATAP, Trimitra Prawara Goldline Tbk, yang bergerak di bidang properti dan real estate ya. Saya telah membuat playlist yang saya letakkan linknya di deskripsi. Silahkan nanti cek di situ untuk mendapatkan saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2. Jika pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan jika Anda ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan transfer ke nomor rekening yang tertera. Yang pertama, kita mendapatkan bahwa perusahaan ini ATAP ya punya keuntungan 0,02%. Ini juga terlihat dari IPS-nya yang 0,01 ya. Dari nilai perusahaannya 63. Harga sekarang ini 55 ya. Kalau kita lihat ya, di harga sekarang 55 dibandingkan dengan modal perusahaan, kita punya diskon sekitar 14% ya. Maksimal harga yang kita tuju ini 128 untuk triwulan ini ya. Jadi berdasarkan data ini potensi beggar itu ada sekitar 130%, sehingga valuasinya ini kita katakan bertumbuh kembang. Yang kedua, maksimal beli kita di 0,01 berarti Rp1 ya. Maksimal beli kita di Rp100 ini hampir-hampir saja minus. Sehingga kalau kita membeli di harga 55 terlihat murah, tapi sebenarnya dia sudah 549 kali lebih mahal. Sehingga berdasarkan data kita ini, valuasinya adalah kalau membeli sekarang kita harus merogoh kayak kocek 549 kali. Dari seharusnya nilainya kan hanya Rp0,1 ya. Anggap Rp1 ya. Berarti kita beli di 55 berarti ya 54 kali lebih mahal. Kemudian pembelian kita saat ini ya dengan modal yang besar tadi memang ada potensi untuk beggarnya ya. Itu yang pertama dari segi valuasi. Yang kedua dari segi dividen, karena keuntungannya hanya 0,%, otomatis perusahaan kalau menurut saya belum bisa membagikan dividen. Itu sebabnya kenapa di sini dividennya kosong. Kemudian juga dari segi ketahanan perusahaan kita cek, ternyata di sini ya aset lancar dan hutang-hutangnya itu oke saja. Kemudian saham yang ada di bursa dan retail pun oke saja. Hanya mungkin di sini adalah free cash flow-nya yang 1%, Rp1 atau 1%. Ini berarti ya dalam kondisi yang sedikit di atas 0 ini termasuk rawan ya. Termasuk rawan. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, mendasarkan kepada data yang kita dapatkan, kalau misalnya kita memperhatikan perusahaan ini ya, tentu kita harus di triwulan berikutnya mengecek lagi tentang keuntungan bersihnya ya. Keuntungan bersihnya, kemudian harga sahamnya ini masih kemahalan tadi, otomatis juga kita mengecek lagi harga sahamnya. Dan lagi bahwa tadi free cash flow-nya ini berada di area yang cukup
mengkhawatirkan ya. Selain itu tidak ada masalah lagi. Jadi yang kita tunggu untuk perusahaan ini adalah 3 hal, IPS, harga, dan free cash flow ya. 3 ini yang perlu kita tunggu. Dari semua data sebenarnya untuk perusahaan ini bagus semuanya ya. Bagus semuanya untuk perusahaan ini. Hanya saja bahwa untuk valuasinya yang akhirnya jadi mahal. Bagusnya di sini dalam artian bahwa tidak ada yang minus, tetapi untuk concern kita bahwa di keuntungan ini yang perlu kita cek lebih jauh lagi ya. Keuntungannya masih rendah. Lanjut yang kedua, kita akan membahas BABP atau Bank MNC International ya. Tentu saja sudah jelas bank ya. Yang pertama bahwa keuntungannya ini 1,88% ya. Oke, coba kita cek. Keuntungannya 1,88%, masih rendah ya. IPS sekarang 1 dari data awal. Ini berarti permasalahannya di data awal ya. IPS nya 1 di bawah 10 ya. Ini data awal, permasalahannya di IPS nya, hanya keuntungannya di bawah 10 rupiah, dan keuntungan persennya juga di bawah 10 rupiah. Yang berikutnya dari segi harga ini 72 rupiah, kemudian nilai perusahaannya 81. Kalau kita cek datanya dari harga dan nilai perusahaan ini ada 11% ya, ada 11% rentangnya, sehingga untuk perusahaan ini maksimal harga ya, ini bukan maksimal beli ya, maksimal target kita 163 dari PBP 2 ya, sehingga ada kemungkinan jadi beggar 125%, sehingga terbaca di sini bertumbuh kembang. Namun dari segi valuasi ya, ini maksimal belinya di 15, sehingga harga sekarang ini 3,7 kali lebih mahal, sehingga valuasinya mahal. Kesimpulan kita untuk valuasi, kalau beli sekarang kita harus melebihkan pembelian sekitar 3,7 kali lebih mahal daripada harga seharusnya. Namun dari pembelian ini ada potensi beggar ya. Itu yang pertama. Di bagian konfirmasinya, bagian dividen, ternyata perusahaan belum membagikan dividen karena keuntungannya tadi hanya 1%, sehingga valuasinya yang berwarna tidak didukung oleh dividen ya. Sekali lagi, valuasi yang berwarna ini tidak didukung oleh dividen. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, ini semuanya bagus ya, semuanya bagus. Free cash flow juga ini 34%. Kemudian dana pihak ketiga 400%, ini juga bagus ya, masih dalam kategori yang wajar. Kemudian saham yang ada di bursa juga, yang ada di retail pun ya hanya 25%, sehingga kepengendalian aman saja. Simpulan sementara kita untuk perusahaan ini sekali lagi bahwa kita menunggu, yang pertama ya di triwulan berikutnya ya, kita menunggu IPS-nya. Kenapa IPS-nya? Karena IPS-nya tadi kan masih di bawah 10% dan juga IPS-nya di bawah 10 rupiah ya. Itu yang pertama. Potensi beggarnya ada, tetapi pembelian saat ini kita tidak punya diskon, sehingga untuk saat ini harga juga kita perlu perhatikan terus ya, untuk menunggu harga sesuai dengan yang kita inginkan. Ini dulu ya untuk perusahaan ini. Jadi 2 tadi, IPS dan harga ya. Dividen belum, karena semua itu mesti langkah berikutnya. Kemudian concern kita tetap di IPS-nya, di sini masih di bawah 10 rupiah. Oke. Demikian pembahasan kita untuk 2 saham, yaitu BABP dan ATAP ya. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa menjadi bahan pertimbangan tambahan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.